Yo, welcome back kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Minggu ini libur guys, jadi kita harus menunggu minggu depan untuk chapter selanjutnya, yaitu 1041. Nah, setelah Big Mom dinyatakan kalah pada chapter 1040, tentu akan ada hal-hal menarik lain yang dimunculkan sebagai plot atau alur utama untuk chapter selanjutnya. Dan tentunya hal itu membuat kita sangat penasaran. Apakah akan langsung OTW ke pertarungan puncak Luffy vs Kaido ataukah ada kejutan lainnya? Nah, untuk mengisi libur minggu ini, Mimin akan memberikan beberapa prediksi mengenai chapter 1041 dan chapter-chapter selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Pertama yang akan Mimin bahas adalah mengenai alur utamanya. Setelah Big Mom kalah, kira-kira cerita ini akan menuju kemana? Nah, dalam hal ini Mimin menduga cerita akan menuju kepada Zunisa yang sudah disinggung oleh Momonosuke pada akhir chapter 1040 yang lalu. Pada panel itu, Momonosuke baru mengatakan bahwa Zunisa sudah dekat dengan Wano dan dia adalah rekan dari Joy Boy di masa lalu. Yamato sendiri mengenal sosok Zunisa dari jurnal Oden yang sudah dia baca. Tetapi Momonosuke tentu lebih banyak tahu tentang Zunisa karena anak Oden Kozuki itu kan sudah ngobrol panjang lebar dengan Zunisa ketika dia berada di Pulau Zu. Kemudian di sini Momonosuke ingin memberikan beberapa info penting kepada Yamato yang tentunya belum diketahui oleh anak Kaido itu. Nah, dengan situasi seperti ini tentu sangat cocok untuk memulai flashback Zunisa yang akan menceritakan kejadian 800 tahun yang lalu, suatu masa di mana Zunisa telah melakukan sebuah kesalahan besar yang membuatnya mendapatkan hukuman berat. Nah, Mimin sih berharap akan ada sedikit penggambaran sosok Joy Boy dalam flashback tersebut. Ya mungkin belum secara terbuka, tapi masih dalam bentuk siluet, seperti penggambaran sosok Rock di Sebek. Lalu, keberadaan Kozuki Toki yang merupakan sosok dari masa lalu juga sedikit banyak mungkin akan berhubungan dengan flashback ini. Karena tak mungkin dong Toki ke masa depan tanpa sebuah tujuan yang pasti. Nah, menarik nih, mari kita nantikan. Yo, selanjutnya mungkin akan ada penjelasan mengenai kemampuan Kazenbo yang di chapter lalu seperti telah melakukan pembelahan diri. Ya, Kazenbo terlihat membentuk tubuh baru yang lebih kecil lalu melepaskan diri dari tubuh utamanya. Kemudian Kazenbo kecil itu memanggil-manggil nama Orochi. Nah, Mimin rasa wujud Kazenbo kecil itu akan mencari keberadaan Orochi. Tapi karena wujudnya sudah kecil, kemampuan untuk membakarnya juga sudah sangat melemah. Dan kedatangan Kazenbo kepada Orochi ini akan terkait dengan nasib Orochi selanjutnya yang banyak diprediksikan akan benar-benar segera berakhir. Bisa di tangan Hiyori yang saat ini sedang membuatnya terlena, atau bisa juga di tangan Denjiro yang hingga saat ini belum terlihat lagi. Kemudian sosok Kazenbo kecil itu sepertinya adalah perwujudan dari sosok Kanjuro yang sudah menyatu dengan Devil Fruits-nya. Bentuknya sih mirip ya dengan siluet Kanjuro yang muncul pada flashbacknya Orochi. Dan Mimin rasa Orochi dan Kazenbo kecil itu akan dikirim ke alam lain secara bersamaan agar kedua pemilik nama Kurozumi itu bisa dimusnahkan sekaligus. Jadi sepertinya sebelum pertarungan puncak Luffy vs Kaido, nasib Orochi akan ditentukan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya hal lain yang mungkin akan muncul adalah mengenai nasib Brook dan Nico Robin. Ya, clue tentang hal itu sudah muncul di chapter 1040 yang lalu. Saat itu Brook dan Robin terlihat masih berlari menembus ruangan yang terbakar. Belum ada anggota CP0 yang menemukan mereka. Nah, kemunculan kedua kru topi jerami di chapter lalu itu bisa jadi awal cerita yang bagus untuk mereka. Tapi belum tentu mereka akan langsung bertemu dengan anggota CP0. Tetapi mungkin malah Robin dan Brook ini akan mendapatkan sebuah ide baru yang akan membuat keberadaan mereka lebih aman dari kejaran para CP0. Menurut Mimin ada dua hal yang bisa dilakukan Robin dan Brook selain lari secara terbuka seperti itu.
Yang pertama adalah menyamar dan yang kedua adalah bersembunyi, atau kedua hal itu bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, mari kita tunggu aja hal apakah yang akan dilakukan Robin dan Brook untuk menghindari para CP0 itu. Kemudian scene yang bisa terkait dengan Robin dan Brook adalah tentang pertarungan Izo versus 2 CP0. Mungkin Izo akan diperlihatkan dalam keadaan luka parah setelah berusaha menahan 2 anggota CP0 sendirian. Lalu selanjutnya mungkin kita akan dibawa untuk melihat salah satu panel yang sudah lama tidak dimunculkan, yaitu mengenai keberadaan Marco. Nah, bisa dikatakan scene tentang Izo dan Marco ini juga bisa saling berhubungan, karena sebelum muncul di lokasi Usopp dan Kinemon, Izo sedang terbang bersama Marco. Semula Mimin menduga jika Marco menuju lokasi Kazenbo, karena hal itu memang yang sedang dikhawatirkan oleh Izo. Tapi hingga Kazenbo jatuh bersama Big Mom, sosok Marco belum diperlihatkan lagi. Jadi mungkin di chapter depan Marco malah akan muncul di lokasi Izo. Dan tentu Marco akan membantu rekannya itu untuk melawan kedua anggota CP0. Dan jika Marco udah ikut bertarung, Mimin jadi punya harapan jika 2 agen CP0 itu akan dikalahkan. Oke, kita masuk pada panel terakhir yang mungkin akan muncul pada chapter mendatang. Tentu di sini dibutuhkan sebuah panel yang sangat menarik sebagai penutup. Dan scene yang menunjukkan tentang Kaido dan Luffy adalah hal yang sangat cocok, karena kan sudah beberapa chapter juga tidak dimunculkan lagi. Tapi mungkin bukan sebuah adegan pertarungan sih, melainkan sebuah adegan percakapan yang membahas tentang guncangan dan ledakan yang baru saja mereka rasakan. Ya, guncangan akibat serangan awakening-nya Law dan juga kehancuran bagian bawah Onigashima. Kemungkinan besar hal itu dapat dirasakan oleh kedua petarung tersebut walaupun mereka ada di atap Onigashima. Tapi entah sih Luffy dan Kaido ini sudah tahu bahwa Big Mom kalah ataukah belum. Tapi sepertinya percakapan mereka akan menjadi awal pertarungan terakhir mereka, yang benar-benar akan menggunakan seluruh kekuatan dan juga kartu as mereka berdua. Iya, itu aja sih poin-poin yang dapat Mimin prediksikan untuk chapter 1041 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih menarik, silahkan bisa tulis pada kolom komentar. Yos, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like ya, dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!